Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pimpinan, para pengurus Masjid Jami Al-Hidayah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Para orang tua, para alim ulama, para asatid wal asatidah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Jamaah salat subuh dan kajian subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat agung, nikmat besar yang saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apakah nikmat agung, nikmat besar itu? Nikmat di mana kita dapat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat di mana kita mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat tersebut kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh daripada itu, 24 jam ke depan kita berada di dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam satu hadis dinyatakan barang siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah, maka ia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menanggung kita bukan lagi makhluk, akan tetapi yang menanggung kita adalah Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq. Dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu adalah pelajaran tauhid, pelajaran yang pertama kali harus dipelajari oleh setiap umat manusia dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala juga pertama kali mengajarkan kepada para nabi dan para rasulnya, tidak mengajarkan lain-lain, akan tetapi mengajarkan tauhid, mengajarkan iman, mengajarkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum pelajaran lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran tauhid, pelajaran akidah, pelajaran makrifat. Dan tidak tanggung Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran tauhid itu, memberikan pelajaran makrifat itu kepada Nabi kita dalam waktu kurang lebih 13 tahun. Gurunya Allah Subhanahu wa ta'ala, muridnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktunya 13 tahun.
Kita tinggal bertanya kepada diri kita, kita belajar tauhid sudah berapa tahun? Mudah-mudahan walaupun kita tidak seperti Allah mengajarkan tauhid kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita hanya belajar mungkin per minggu, per bulan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaklumi kepada kita dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita. Untuk itu majelis pagi hari ini adalah merupakan majelis yang penting, majelis yang besar, karena majelis ini pernah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nabinya tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abah akan mengulang dari awal lagi, karena seperti itulah pelajaran tauhid yang pernah Abah terima dari guru Abah, di mana pelajaran tauhid ini berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau kita belajar fikih misalnya, belajar bab wudu, apabila kita sudah mendapatkan ilmu wudu, tidak serta-merta kita harus berwudu terus, karena berwudu itu juga ada waktunya, kecuali yang memang yang mau melaksanakan dawamul wudu, karena wudu itu listibahati sholat, untuk mengesahkan sholat. Jadi wudu itu dilakukan pada saat kita mau sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Kemudian kita apabila belajar sholat, tidak serta-merta ketika kita sudah mendapatkan ilmu sholat harus sholat terus, karena sholat ada waktunya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu ditetapkan bagi orang yang beriman berwaktu-waktu, khususnya untuk sholat wajib. Demikian ketika kita belajar berzakat, maka zakat pun ada waktunya, dan itu pun buat mereka yang nisab, dan dilakukan haul setahun satu kali. Apalagi puasa Ramadan dan ibadah haji. Ibadah haji itu seumur hidup satu kali. Akan tetapi ketika kita belajar tauhid, pada saat itu kita tahu, saat itu juga harus kita amalkan, saat itu kita harus kita yakini, saat itu juga harus kita imani, saat itu kita harus kita ma'rifati. Ini bedanya ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karenanya dalam pelajaran ilmu tauhid selalu diurut lagi, dan diurut lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa nama ilmu tauhid seperti yang pernah Abah sampaikan di dalam muqaddimah itu jumlahnya ada 8. Akan tetapi yang masyhur, yang sering kita dengar, yang kita tahu adalah yang pertama ilmu akidah, kemudian yang kedua adalah ilmu tauhid, dan yang ketiga adalah ilmu ma'rifat. Bahasanya berbeda tapi maksud dan tujuannya adalah sama. Tauhid atau akidah atau ma'rifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama tauhid atau akidah Jabariyah, yang kedua tauhid atau akidah Qadariyah, dan yang ketiga adalah tauhid atau akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah tauhid atau akidah Jabariyah itu, akidah atau tauhid Jabariyah adalah tauhid dan akidah yang hanya menekankan kepada hakikat, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia yakin bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dasar bahwa ketika kita 4 bulan
di dalam rahim ibu kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan usia kita, telah tetapkan rezeki kita, telah tetapkan bahagia dan celaka kita. Ngapain kita harus melakukan syariat? Toh semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunggu saja keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ini akidah Jabariyah yang hanya menekankan kepada hakikat, memutuskan syariat. Kemudian yang kedua, akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah itu sebaliknya daripada akidah Jabariyah, memutuskan hakikat, hanya syariat saja. Kalau kita tidak usaha, tidak makan, kalau kita tidak bertani, tidak punya beras, kalau kita tidak gali sumur, tidak akan bisa minum. Pokoknya hakikat tidak ada, Allah itu tidak ada. Yang ada adalah syariat saja. Orang yang menekankan kepada syariat saja, memutuskan kepada hakikat, itu akidahnya adalah akidah Qadariyah. Sedangkan yang ketiga, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang memadukan antara hakikat dan syariat. Ia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ia berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan maksimal. Akhlak mereka yang melaksanakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manakala dia sudah sungguh-sungguh berusaha sesuai ketentuan syariat, syarat rukun ia sudah lakukan, kemudian ia berhasil melakukan sesuatu dengan syariat yang telah ia lakukan, ia tidak mengaku kalau hasil itu datang dari dia, tapi ia akui bahwa ini semuanya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba sesuatu itu tidak berhasil, tidak sesuai dengan harapan? Ia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, apalagi ia menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ia menyalahkan dirinya, bahwa saya kurang melakukan usaha-usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dengan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita, sehingga gagal di dalam usaha tersebut. Tidak menyalahkan orang, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ia menyalahkan dirinya. Jelas dasarnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasib dirinya. Nasib dirinya digantungkan kepada sejauh mana usahanya, akan tetapi usaha itu digantungkan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah inilah akidah yang insya Allah kita pelajari setiap 1 bulan 1 kali di Majlis Al-Hidayah, yaitu di Ahad keempat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama yang disebut dengan akidah uluhiyah atau akidah ilahiyah. Kemudian yang kedua yang disebut dengan akidah nubuwiyah atau yang disebut dengan akidah nabawiyah. Seseorang yang memiliki kesempurnaan akidah uluhiyah atau ilahiyah, yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ia tidak memiliki akidah nabawiyah atau nubuwiyah, maka akidahnya tidak sempurna. Untuk kesempurnaan akidah, maka kita harus memiliki kesempurnaan akidah ilahiyah atau akidah uluhiyah, dan kita harus memiliki akidah nubuwiyah atau akidah
nabawiyah. Jadi antara akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah ini adalah merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Akidah uluhiyah dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya ada 20. Yang kedua yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya sama ada 20, karena merupakan kebalikan daripada sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sifat yang jaiz pada Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya ada 1. 20 yang wajib tambah 20 yang mustahil tambah 1 yang jaiz, jumlahnya 41. Kemudian yang wajib pada nabi atau pada rasul jumlahnya ada 4. Yang mustahil pada nabi atau pada rasul jumlahnya sama ada 4, karena kebalikan daripada yang wajib. Yang jaiz jumlahnya ada 1, yaitu arad basyariyah. Yang wajib 4 tambah yang mustahil 4 tambah yang jaiz 1, jumlahnya adalah 9. 41 ditambah 9 jumlahnya menjadi 50. Ulama tauhid mengatakan itu yang disebut dengan aqaidul khamsin, akidah 50. Apakah akidah 50 itu? Akidah 50 itu akidah yang akan mengantarkan umat manusia kesempurnaan iman yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan iman yakinnya kepada para nabi dan kepada para rasul. Artinya apa? Kalau kita mempelajari aqaid khamsin, akidah yang 50 itu, maka kita akan diantarkan untuk sempurna iman yakin kita kepada Allah, sempurna iman yakin kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kepada para nabi, nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak Ibu sekalian bertanya, apakah sifat Allah Subhanahu wa taala hanya ada 20? Jawabannya tentu tidak. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya tidak terhingga. Tidak ada yang mengetahui tentang jumlah sifat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian pertanyaannya, kenapa yang wajib kita ketahui, yang wajib kita yakini, kita imani, kita ma'rifati hanya 20? Ini adalah ijtihadnya para alim ulama, manakala kita mengimani melalui 20 sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mencapai kesempurnaan iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sifat-sifat mulia para nabi, para rasul itu jumlahnya ada 4? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jawabannya tentu tidak. Sifat-sifat mulia yang ada pada para nabi dan yang ada pada para rasul tentu bukan 4. Jumlahnya tidak terhingga sifat-sifat mulia para nabi dan para rasul itu. Akan tetapi apabila kita mempelajari, meyakini, mengimani, memakrifati 4 pokok sifat nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka kita sudah dianggap sempurna untuk mengimani kepada para nabi, mengimani kepada para rasul. Maka yang dipelajari oleh kita pada saat ini yaitu sifat 20-nya Allah Subhanahu wa taala dan 4 sifatnya yang ada para nabi dan para rasul. Insya Allah pelajaran pada pagi hari ini adalah sifat yang pertama daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wujud, yang Abah sudah sampaikan sebagian pada pertemuan pada kajian 1 bulan yang lalu. Sifat 20 Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pelajari dan yang wajib kita imani, kita yakini, kita makrifati. Maaf kalau Abah menyampaikan yang wajib kita pelajari, yang wajib kita imani, kita yakini dan kita makrifati, ini paket, Pak. Jadi
kalau pelajaran tauhid itu pada saat itu kita tahu, pada saat itu kita harus kita imani, saat itu juga harus kita yakini, saat itu juga kita harus ma'rifati. Ini perbedaan antara pelajaran tauhid dengan pelajaran yang lain. Itu dibagi kepada 3 bagian. Yang 20 itu, yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Bapak-bapak pusing ya? Pusing ya dari tadi ngomong terus apa kayak begini? Nggak apa-apa, karena ini belajar tauhid. Kalau nggak pusing bukan pelajaran tauhid, pusingnya dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sifat nafsiyah itu jumlahnya ada 1. Kemudian yang kedua sifat salbiyah itu jumlahnya ada 5. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani jumlahnya ada 7. Dan sifat maknawiyah jumlahnya ada 7. 1 tambah 5, 5 tambah 7, 7 tambah 7 lagi menjadi 20. Kalau dirinci sifat nafsiyah yang pertama hanya 1, yaitu wujud. Sedangkan sifat salbiyah jumlahnya ada 5, kidam, bako, mukhalafatul hadisi, qiyamuhu binafsihi, dan kelima adalah wahdaniyat. Sedangkan sifat ma'ani jumlahnya ada 7, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sedangkan sifat maknawiyah sama jumlahnya ada 7, qadiron, muridan, aliman, hayan, basiron, mutakalliman. Ini sering dinyanyikan oleh anak-anak TPA. Wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Jumlahnya ada berapa? Ada 20 semua. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu jumlahnya ada 1. Apa? Yaitu sifat wujud. Qaidahnya tolong perhatikan baik-baik. Wa yajibu alal mukallafi ayya takida wa ayya rifa bi annallaha wujudun. Yang artinya wajibu dan wajib alal mukallafi kepada orang mukallaf, orang yang beragama Islam, orang yang berakal, orang yang balig, yang wanita usia sudah melebihi 9 tahun, laki-laki sudah melebihi 15 tahun, kemudian tidak terkena penyakit tuna rungu dan tuna wicara. Kemudian yang kelima adalah sampai risalah. Sampai risalah itu apa artinya? Bahwa risalatut tauhid sampai ke telinganya. Kapan risalatut tauhid sampai ke telinganya? Sekarang. Jadi alhamdulillah, pasti yang duduk dalam majelis ini beragama Islam, yang duduk dalam majelis ini berakal, yang duduk dalam majelis ini sudah balik lewat 15 tahun untuk laki-laki, lewat 9 tahun untuk perempuan. Kemudian yang duduk dalam majelis ini tidak tunarungu, tidak tunawicara, tidak. Kemudian sampai risalatut tauhid. Apa risalatut? Ini yang sedang Abah sampaikan adalah risalatut tauhid. Maka kita semuanya saat ini tergolong mukallaf. Mukallaf itu punya kewajiban. Kewajiban di dalam ilmu tauhid, ketika ada kata-kata wajibu, maka pastikan wajibnya ada 2. Yang pertama adalah wajib akli, dan yang kedua adalah wajib nakli. Wajib menurut akal dan wajib menurut syara.
wajib kepada orang mukallaf kita. Menurut apa? Menurut akal, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud. Menurut akal, bahwa akal kita tidak mengerti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Akal kita mengerti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ada. Menurut akal pasti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ada. Ini temuan akal. Dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan adanya yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala wujudnya masuk ke dalam golongan nafsiyah. Wujudnya tersendiri. Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada pada yang lain. Tidak ada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluk. Oleh karenanya ulama tauhid membagi bahwa wujud itu kepada 3 bagian. Tolong perhatikan baik-baik. Kalau tidak ngaji pada pagi hari ini, 3 bagian dalam wujud kita tidak akan pernah temukan. Yang pertama yang disebut dengan wujud idopi. Yang kedua yang disebut dengan wujud aridi. Dan yang ketiga yang disebut dengan wujud jati atau yang disebut dengan wujud hakiki. Apa itu wujud idopi? Wujud idopi itu wujudnya sesuatu karena disandarkan dengan yang lain. Seperti wujudnya siang karena ada malam. Seperti wujudnya laki-laki karena ada perempuan. Seperti wujudnya seorang bapak karena ada anak. Wujudnya seorang paman karena ada ponakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini wujud yang disebut dengan wujud idofi. Kemudian wujud yang kedua yang disebut dengan wujud aridi. Apa itu wujud aridi? Wujudnya sesuatu karena sesuatu itu ada yang mengadakan. Wujudnya sesuatu karena sesuatu itu ada yang mengadakan. Kalau sesuatu itu tidak ada yang mengadakan, maka dia tidak akan pernah ada. Wujud yang semacam itu disebutnya adalah wujud aridi. Seperti wujudnya alam dunia ini wujud aridi. Seperti wujudnya apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ini adalah wujudnya wujud aridi. Seperti wujudnya kita duduk di dalam majelis ini adalah wujud aridi. Wujudnya ada yang mewujudkan. Wujudnya ada yang mengadakan. Kalau kita tidak ada yang mengadakan, kita tidak akan pernah ada wujud kita. Yang terakhir adalah wujud jati. Yang terakhir adalah wujud hakiki. Wujud jati itu wujudnya siapa? Wujud hakiki itu adalah wujudnya siapa? Wujudnya jati dan wujudnya hakiki itu, Abah ingin sampaikan, bukan wujud idopi. Seperti wujudnya siang dan malam. Seperti wujudnya anak dan bapak. Seperti wujudnya laki-laki dan perempuan. Wujudnya wujud jati atau wujud hakiki bukan wujud aridi. Wujudnya sesuatu karena diadakan. Akan tetapi wujud jati atau wujud hakiki wujudnya dengan zatnya sendiri. Wujudnya dengan zatnya sendiri. Dia wujud dengan zatnya sendiri. Karena wujudnya wujud idopi itu wujudnya makhluk. Karena wujudnya wujud aridi, wujudnya sesuatu
ada karena diadakan, itu wujudnya makhluk. Sedangkan wujud jati, sedangkan wujud hakiki, wujudnya dengan zatnya sendiri, itu wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akal kita harus sampai ke sana, menemukan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya disebutnya sifat nafsiyah, sifat wujud yang khusus ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa menemukan akal kepada sifat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti baru saja kita sudah menemukan. Karena wujud di dunia ini hanya ada 3. Yang pertama adalah wujud idopi, wujudnya makhluk, seperti adanya siang dan malam. Yang kedua adalah wujud aridi, seperti wujudnya kita, bahwa kita tidak akan pernah wujud kecuali ada yang mewujudkan. Maka kita harus yakin, kita harus yakin begitu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wujudnya berbeda dengan makhluknya, seperti wujud idopi dan wujud aridi. Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan wujudnya makhluk. La ilaha illallah. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keyakinan terhadap wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita temukan tadi, maka diteruskan wayajibu alal mukallafi ayat takida. Yang barusan itu yang kita sudah temukan, bahwa di dunia ini hanya ada 3 wujud. Wujud idopi itu wujudnya makhluk, wujud aridi itu wujudnya makhluk, tapi wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan wujud idopi, bukan wujud aridi, akan tetapi wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wujud hakiki. Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala wujud jati, berbeda dengan wujudnya makhluk. Keyakinan semacam ini dijelaskan di dalam kaidah ini ayat takidah. Hendaklah kita yakini, betul-betul kita yakini, sehingga keyakinan kita terhadap wujud jatinya Allah subhanahu wa ta'ala, wujud hakikanya Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Tingkat keyakinan umat manusia itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-wahmu, tingkat keyakinan seseorang yang di angka 25%. Yang kedua, asyaku, tingkat keyakinan umat manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala di angka 50%. Yang ketiga adalah az-zannu, tingkat keyakinan umat manusia kepada yakin wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala di angka 75%. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tidak ada yang kelima, al-yakin. Al-yakin, apa al-yakin itu? Tingkat keyakinan seseorang kepada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala di angka 100%. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'budullaha ainu wahidullaha, hendaklah kamu mentauhidkan kepada Allah, meyakini kepada, mengimani kepada, memakrifati kepada Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Wala tusyriku bihi, jangan ada satu sebesar melekul pun, sebesar debu pun ada yakin kepada ghairullah. Satunya yakin, hanya yakin kepada Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala 100%
Allah itu ada, dan adanya Allah subhanahu wa ta'ala bukan adanya atau wujudnya wujud aridi, dan adanya Allah subhanahu wa ta'ala bukan adanya atau wujud idopi, tapi adanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan wujud hakiki atau wujud jati. Ini pengertian ayat takidah. Cukup sampai di situ untuk mencapai kesempurnaan iman, yakin, makrifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Diteruskan wa ayya'rifa. Setelah wa ayya'takidah harus wa ayya'rifa. Apa wa ayya'rifa itu? Wa ayya'rifa itu kita harus memakrifatkan kepada Allah. Nah, kita kemarin makrifat saja. Kalau tidak melewati pengajian pada pagi hari ini, kita tidak akan pernah mencapai makrifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sini kajiannya wa ayya'rifa, dan hendaklah kamu memakrifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memakrifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk sampai kita ke memakrifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada patokannya, ada dasarnya. Apa dasarnya sehingga kita sampai makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Patokan makrifat itu yang pertama idrokun jazimun bihaisu layaqa'u ma'ahu taraddudu. Itu satu. Apa tuh idrokun jazimun bihaisu layaqa'u ma'ahu taraddudu? Pengetahuan. Dengan pengetahuan itu kita dapat menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud, dan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan wujud idopi, karena wujud idopi itu adalah wujud makhluk, dan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan wujud aridi, karena wujud aridi itu adalah wujudnya makhluk. Akan tetapi wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wujud jati, wujud hakiki, terlepas, bersih, suci daripada wujudnya makhluk. Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena sesuatu yang lain. Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala karena diwujudkan. Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala wujudnya oleh zatnya sendiri. Ini yang disebut dengan idrokun jazimun bihaisu layaqa'u ma'ahu taraddudu, disertai tidak ada keraguan sedikit pun. Kata orang Sunda bilang, satu keyakinan yang tidak akan pernah berubah, mual unggut kalinuan, mual gedag keanginan, mual ngadengek karena kukuk ngaringkuk kelengarendeng. Andai diancam dengan meriam, dengan senjata untuk merubah sebuah keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada, maka ia berani mati daripada harus keluar akidah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud, Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ada. Ini yang disebut dengan idrokun jazimun bihaisu layaqa'u ma'ahu taraddudu. Kemudian patokan makrifat yang kedua, muwafiqun lil waqi, yang kita yakini seperti keyakinan tadi. Setelah kita mengurai bahwa wujud itu terbagi kepada 3 bagian, ada wujud idopi, ada wujud aridi, kemudian ada wujud hakiki, sehingga kita dapat membedakan mana wujudnya makhluk, mana wujudnya sang kholik, wujudnya makhluk dengan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tahu ini wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa dikatakan makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau wujud yang kita yakini tidak sesuai dengan kenyataannya. Sebelah sana ada orang yang 100% yakin, tapi tidak muwafiq lil waqi, tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang ia yakini tidak sesuai dengan kenyataan.
Sebelah sana juga ada yang 100% sama dengan kita, yakinnya kepada Allah. Akan tetapi bukan Allah yang itu, bukan Allah yang ini yang diyakini itu. Akan tetapi yang harus kita yakini Allah yang jati, Allah yang hakiki. Karena di sebelah sana juga yakin 100% seperti yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mereka yakini tidak sesuai dengan kenyataannya. 100% mereka yakinnya kepada Brahma, Siwa, apalagi yakinnya mereka yakin kepada bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bapaknya, ada emaknya, ada anaknya. Yakin ini tidak sesuai. Coba kita urut. Kalau yakin kita ada emak, ada bapak, ada anak, Allahnya yang itu, yang ada emak, ada bapaknya, Allah atau makhluk? Kholik atau makhluk? Makhluk. Itu. Kemudian wujudnya Siwa, Brahma, Siwa, Wisnu itu dari mana itu? Sesuai nggak dengan kenyataan? Makrifat itu apa yang kita yakini 100% harus sesuai dengan kenyataannya. Oleh karenanya yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yakin yang itu, bukan kepada yakin yang ini, akan tetapi kita yakin kepada zat hakikinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sudah tahu bahwa wujud hanya terbagi kepada 3 bagian. Ada wujud idopi, wujud aridi, yang terakhir adalah wujud hakiki, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini, yang kita imani, yang hari ini kita yakini di angka 100%, maka yang kita yakini itu muwafiqun lil waqi, sesuai dengan kenyataannya. Allah yang kita yakini, Allahnya yang hakiki, Allahnya yang jati, bukan Allahnya yang Wisnu, Brahma, Siwa, bukan Allahnya yang ada bapaknya, ada anaknya, ada emaknya. Ini penghinaan besar. Kalau kita beranak, bercucu, kayaknya masih. Tapi kan yang beranak bercucu itu bukan cuma manusia, tikus pun Allah mau disamain dengan itu. Ini penghinaan besar. Baik, kita teruskan. Setelah muwafiqun lil waqi, makrifat kita tidak akan juga pernah sampai kepada makrifat. Setelah kita yakin 100%, kemudian kita harus membuktikan bahwa Allahnya yang hakiki, bukan Allahnya yang itu, bukan Allahnya yang ini. Tapi belum cukup makrifat kita kepada Allah. Harus nasyiun andalilin. Ada enggak dalilnya? Dalilnya ada enggak? Keyakinan 100% kita kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di bagian yang pertama adalah idopi, bukan di bagian yang kedua adalah aridi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini adalah Allah yang jati, Allah yang hakiki. Kemudian kita sudah menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini bukan yang ini, bukan yang itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jati, yang hakiki. Ada enggak dalilnya? Dalilnya mana? Tadi Abah katakan wajibu itu yang pertama wajib menurut akal, yang kedua wajib menurut syara. Ada enggak dalil syar'inya? Maka datanglah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwallazi Allahul ladzi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan
7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Pertanyaannya, yang menciptakan 7 lapis langit siapa? Jawab. Yang menciptakan 7 lapis bumi siapa? Yang menciptakan apa yang ada antara 7 lapis langit dan bumi siapa? Allah. Tergambar? Tergambar? Jadi dalil ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta 7 lapis langit, pencipta 7 lapis bumi, pencipta apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ada dalilnya? Dalil dari mana ini? Dari Al-Quran. Bahwa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wujud hakikinya Allah Subhanahu wa ta'ala dilegalisasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada legalitasnya, bukan legalitas formal. Kalau kita di dunia kan ada legalitas, mana legalitas formalnya? Ini sudah di atas legalitas formal, legalitas hakiki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Habis waktunya. Masih ada. Nah, Abah ingin bercerita bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan keyakinan kepada Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Bilal bin Rabah Al-Habsyi itu orang budak belian, bekerja di seorang penduduk Mekah yang bernama Umayyah bin Khalaf. Penggilingan gandumnya semula diputar oleh 2 onta. Ketika Bilal dibeli, maka 2 ontanya dilepas, penggilingan itu diserahkan kepada Bilal. Artinya apa? Bahwa Bilal dianggap 2 onta. Jadi Bilal sudah dianggap bukan manusia lagi, tapi sudah dianggap onta. Rasulullah SAW setiap hari datang kepada Bilal, melepas tangan kasar Bilal, tangan lembut Rasulullah SAW memutarkan penggilingan gandum. Menurut riwayat 4 hari berturut-turut. Bilal di malam keempat berpikir, ada orang kayak Muhammad di tengah-tengah orang tidak melihat sebelah mata kepadaku, di tengah-tengah orang menghina kepadaku. Saking hinanya aku sudah tidak lagi dipandang sebagai manusia, tapi aku dipandang sebagai onta. Muhammad 3 hari berturut-turut aku disuruh duduk, Nabi Muhammad menyempurnakan tugasku. Itu di malam keempat. Besoknya Nabi datang lagi dan memegang gagang penggilingan gandum, ditahan oleh Bilal. Kata Bilal, Muhammad, orang ini menghinakan aku. Engkau sudah 3 hari berturut-turut memuliakan aku, sehingga aku duduk karena pekerjaanku diselesaikan oleh engkau. Sampai gandum yang sudah jadi tepung disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi mau memutarkan lagi, ditahan oleh Bilal. Dan Bilal bertanya, sesungguhnya engkau Muhammad mau apa dariku? Jawaban Nabi kita Muhammad SAW kepada Bilal bin Rabah Al-Habsyi, aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin engkau menjadi orang yang bahagia dan orang yang mulia. Bilal mendengar suara ini seperti mendengar petir di siang hari, sehingga ia bertanya yang kedua kali, terus bisa aku menjadi orang yang bahagia?
bisa aku menjadi orang yang mulia? Kata Rasulullah SAW, bisa. Kamu sebentar akan menjadi orang bahagia, kamu sebentar akan menjadi orang yang mulia, manakala keluarkan keyakinan kepada berhala yang banyak itu. 360 berhala yang diyakini oleh Bilal. Masukkan satu-satunya keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bertanya, Allah itu siapa? Karena Rasul pintar menghadapi seorang yang dijadikan teman bicara. Bilal ini tidak punya latar belakang pendidikan, tidak punya latar belakang pergaulan, tidak punya latar belakang apa-apa. Hanya seorang hamba sahaya yang hina dina pada saat itu. Kata Rasulullah SAW, apabila yakin kepada yang ahad, ini nih sifat wujud, yakin kepada yang ahad. Bilal meneruskan, siapa yang ahad itu? Yang ahad bukan berhala-berhala yang banyak. Yang ahad itu yang menciptakan 7 lapis langit, yang menciptakan 7 lapis bumi, yang menciptakan apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang menciptakan aku dan menciptakan kamu. Itu yang ahad. Keluarkan keyakinan dari keyakinan terhadap berhala-berhala yang banyak itu, masukkan satu-satu keyakinan hanya kepada yang ahad, yang menciptakan 7 lapis langit, yang menciptakan 7 lapis bumi, yang menciptakan apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang menciptakan aku, menciptakan kamu. Kira-kira masuk nggak kira-kira nih? Ini pelajaran pada pagi hari ini. Langsung itu Bilal merubah keyakinan, rindu kepada kebahagiaan, rindu kepada kemuliaan, bosan menjadi orang susah, bosan menjadi orang hina, diputar roda penggilingan gandum, sehingga berubah keyakinannya dari kepada Tuhan yang dari Tuhan yang banyak kepada Tuhan yang ahad. Ahad. Ketahuan sama majikan, disiksa, habis-habisan disiksa Bilal, sehingga dikerek keluar, dijemur terik panas matahari, diikat kaki, diikat tangan, dipecut, tidak berhenti, sehingga tidak berupa lagi manusia, sehingga kabar buruk ini sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu untuk menebusnya. Ditebus, dibawa, diserahkan kepada Nabi, disempurnakan iman yakinnya oleh Nabi. Siapa yang tidak tahu Bilal sekarang? Lebih ngetop daripada Elvis Presley, lebih ngetop daripada Rhoma Irama. Tukang azan itu bahasa Arabnya muazin, tapi kenapa setiap masjid yang bertindak sebagai Bilal ini bahasa dari mana? Allah ingin memuliakan Bilal karena akidah sudah terpantar tancap kepada yang ahad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh daripada itu, Rasulullah SAW ketika Mi'raj, Allah ingin perlihatkan Rasulullah SAW kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka tiba-tiba terdengar di telinga Rasulullah ada suara terumpah dalam surga. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini suara apa? Kata malaikat Jibril, suara terumpah salah seorang sahabatmu. Nabi kaget nggak kira-kira? Sahabatku yang mana? Sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah al-Habsyi. Bisa kita bayangkan, dunia belum kiamat, Bilal masih hidup, terumpahnya sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang Nabi kita Muhammad SAW bertanya, apa yang mengakibatkan engkau terumpah engkau ada dalam surga? Subhan. Akidah itu mengantarkan seseorang menjadi bahagia, mengantarkan seseorang menjadi mulia. Jangankan bahagia dia dunia, akhirat yang jumlahnya kebahagiaan 99% diberikan kepada mereka yang berakidah dengan akidah yang benar, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi. Mudah-mudahan pengajian kita melalui pelajaran akidah yang kita pelajari, Allah hantarkan kita menjadi orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Belum selesai ma'al iddiani wal qabuli,
Ini insya Allah 1 bulan yang akan datang kita teruskan dalam episode berikutnya. Waktu yang membatasi kita, makrifat belum selesai Pak. Harus ma'al iddi'ani wal qabuli. Apa itu ma'al iddi'ani wal qabuli sebagai patokan makrifat? Kita tunggu 1 bulan yang akan datang. Semoga kita dipanjangkan usia kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.